Halo, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai kebijakan pemerintahan Daulah Utsmani dari salah satu pemimpinnya pada periode pertama, yaitu Bayazid I. Pada pembahasan pertama, mari kita mengenal sifat-sifat dari Bayazid I. Bayazid dikenal sebagai sosok yang sangat pemberani, cerdas, murah hati, dan demikian ambisi untuk melakukan perluasan wilayah Utsmani. Oleh karena itulah, dia menaruh perhatian besar pada masalah kemiliteran dan berencana menaklukkan negara-negara Kristen di Anatolia. Hanya dalam jangka waktu 1 tahun, negara-negara itu telah berada di bawah kekuasaan pemerintahan Utsmani. Dalam gerakannya, Bayazid I digambarkan laksana kilat di antara dua front Balkan dan Anatolia. Oleh karena itu, dia diberi gelar Sang Kilat. Lalu apa saja sih kebijakan-kebijakan yang beliau tetapkan? Sejak pertama kali beliau diangkat menjadi sultan, hal yang pertama beliau lakukan adalah melakukan hubungan bilateral dengan Kekaisaran Serbia. Padahal pihak Serbia dahulu merupakan pendukung utama terjadinya koalisi pasukan salib Balkan melawan pemerintahan Utsmani. Bayazid bermaksud dengan dibangunnya hubungan bilateral ini, Serbia menjadi tameng antara kekuasaan Utsmani dengan kerajaan Hongaria. Dia berkepentingan untuk membentuk aliansi militer yang bebas dan aktif. Tujuannya adalah menaklukkan negara-negara Seljuk, Turki di Asia Kecil. Lalu terjadinya pertempuran Nikopolis. Raja Hongaria bersama dengan Paus Bonifacius IX melakukan gerakan aliansi negara-negara Kristen Eropa Salibis untuk melawan pemerintahan Utsmani. Ini merupakan gabungan kekuatan terbesar yang dihadapi pemerintahan Utsmani pada abad ke-14 dalam hal jumlah negara yang bergabung di dalamnya, lengkap dengan dukungan logistik, senjata, dan bala tentara. Jumlah keseluruhan tentara salib saat itu adalah 120.000 pasukan dari berbagai negara. Penyatuan Anatolia. Selain memperluas wilayah kekuatan Utsmani di wilayah Eropa, Bayazid juga berusaha menyatukan Anatolia yang saat itu terdapat beberapa kadipaten Muslim Turki agar bersatu di bawah kepemimpinannya. Pada kampanye tunggal musim panas dan gugur tahun 390, Bayazid menaklukkan kadipaten Aydin, Saruhan, Menteşe, Sulaiman, Adipati Karaman, kemudian bersekutu dengan adipati-adipati Turki yang lain. Penumpangan Konstantinopel. Penumpang Konstantinopel Bayezid terus mengepung ibu kota Romawi Timur, hingga akhirnya Kaisar menerima pembentukan mahkamah Islam, pembangunan masjid, pembangunan 700 rumah khusus untuk kaum muslimin di dalam kota, sebagaimana ia juga menyerahkan separuh desa Goltoh yang menjadi tameng Utsmani karena di dalamnya terdapat 6.000 tentara. Upeti yang harus diserahkan oleh Romawi Timur juga dinaikkan. Kas negara pemerintahan Utsmani mewajibkan untuk menyetorkan kurma dan sayur-sayuran yang berada di luar kota. Setelah mengalami kemenangan yang gemilang dalam pertempuran Nikopolis, pemerintahan Utsmani mampu mengokohkan kakinya di semenanjung Balkan. Serangan Timur Leng. Ada beberapa sebab yang menimbulkan bentrokan antara Timur Leng dengan Bayazid I, yakni para petinggi di Irak, negerinya kini dikuasai oleh Emir Timur, meminta perlindungan pada Bayazid, sebagaimana para penguasa di Asia Kecil meminta perlindungan pada Timur Leng. Akibatnya, pada kedua sisi pihak yang meminta perlindungan ini selalu mendorong terjadinya perang melawan pihak yang lain. Setelah perjuangan panjang yang telah Bayazid lakukan, Bayazid I ditawan pada Juli 1402. Maka secara de facto masa kekuasaannya juga telah berakhir. Beberapa penulis menyatakan bahwa Bayazid diperlakukan dengan buruk pada masa penahanannya. Namun sebagian menyatakan bahwa Bayazid diperlakukan dengan baik. Bahkan dikatakan bahwa Timur juga turut bersedih atas kematiannya.
Salah satu putranya, yaitu Mustafa, juga turut ditahan bersamanya dan ditahan di Samarkand pada 1405. Sepeninggalnya Bayazid, Utsmani memasuki masa kekosongan karena tidak ada satupun sultan yang berkuasa atas seluruh wilayah Utsmani. Hal ini karena putra-putranya saling bersaing atas tahta dan masing-masingnya menyatakan sebagai penguasa berdaulat di sebagian wilayah Utsmani. Hikmah dari pemerintahan Bayazid I yaitu beliau sangat gigih dalam memperjuangkan wilayah Utsmani dan memperluas wilayah Utsmani. Lalu beliau juga merupakan sosok pemimpin yang pemberani, murah hati, dan cerdas. Beliau juga bisa menaklukkan negara-negara Kristen di Anatolia. Mungkin hanya sampai sini saja pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.